sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, marilah bersama-sama kita awali ibadah kita pagi hari ini dengan Kidung Jemaat 242, bait 1 dan 3. Sabda Allah yang tertulis dalam kitab Matius 22 ayat 37 sampai dengan yang ke-40 demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sabda ini membimbing kita untuk mewujudkan shalom, mewujudkan damai sejahtera di tengah-tengah dunia ini. Namun kita belum bisa mewujudkannya dengan sempurna. Artinya kita sering terjatuh di dalam dosa. Untuk itu, mari bersama-sama kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Setelah kita mendengarkan hukum kasih, bersama-sama kita menyesali dosa kita dalam nyanyian penyesalan dalam Kidung Jemaat 462 bait 1, 2, 3, dan 4. Ajar aku Tuhan
berita anugerah kita terima bersama dengan sabda Allah yang terambil dari kitab 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sabda ini mengatakan dengan jelas bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Dipilih untuk apa? Sabda ini mengatakan kita dipercaya untuk menunjukkan kepada dunia ini atas perbuatan-perbuatan Allah yang begitu besar. Kasih Allah yang luar biasa yang telah datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Inilah berita anugerah. Marilah kita tanggapi berita anugerah tadi dalam nyanyian Kidung Jemaat 269 bait 1 dan 3. Saudara yang terkasih, bersama kita akan mendengarkan sabda Allah. Untuk itu, mari bersama-sama kita menyiapkan hati di dalam doa. Saya hantarkan. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu karena kasih-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Tuhan selalu memelihara kehidupan kami, baik jasmani maupun rohani kami. Dan saat ini Tuhan memperhatikan kerohanian kami yang harus terpelihara dengan sabda-Mu. Untuk itu Tuhan, berbicaralah, kami semuanya siap untuk mendengarkan. Ubah hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga ketika firman ditebar, sabda itu akan hidup dan berbuah pada saatnya. Dengan demikian, tidak sia-sialah hidup kami, dan hidup kami terus diperbaharui oleh sabda-Mu yang semakin hari semakin dewasa di dalam iman. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak-Mu berdoa dan ucap syukur. Amin.
Sebelum kita menerima firman Tuhan, bersama kita menyanyikan Kidung Jemaat 53 bait 1 dan 3. Firman Tuhan yang akan kita terima bersama-sama pada saat ini terambil dari bacaan Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan yang ke-14. Mari bersama-sama yang membawa Alkitab kita buka di dalam kitab Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan yang ke-14. Kita cermati bersama, demikianlah sabda Allah. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan
pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih. Shalom. Saat ini kita bersama-sama merayakan Paskah yang kelima. Namun di dalam ibadah Paskah ini kita masih tetap harus di rumah. Bagaimana kabar saudara? Apa suasana hati saudara dalam bersama-sama merayakan Paskah yang kelima ini? Masih semangat? Ada sukacita, saudara yang terkasih? Atau malah sebaliknya, sedang bersedih? Mengapa saya bertanya sedih? Karena baru saja kita kehilangan seorang maestro. Ia harus menjalani langkah perjalanan hidupnya tanggal 5 bulan 5 tahun 2020. Angka yang cantik, 5/5/20. Dia harus meninggal dunia. Didi Kempot adalah seorang maestro, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Begitu sukses karirnya. Didi Kempot banyak sekali penggemarnya. Karya-karyanya mendapat tempat di hati seluruh kalangan masyarakat. Mulai dari anak-anak, para remaja, pemuda, dewasa, bahkan orang tua. Ketika karyanya dilantunkan, wah, semuanya mengikuti dengan perasaan yang menyeluruh. Semuanya menghayati. Banyak orang yang mengagungkan dia. Bahkan dia diberi gelar oleh penggemarnya. Gelarnya itu adalah The Godfather of Broken Heart. Tahu artinya? Artinya adalah Tuhannya orang patah hati. Lagu-lagunya Didi Kempot itu warna keseluruhannya banyak yang menunjukkan tentang perilaku patah hati. Sehingga dia mendapatkan gelar, julukan Tuhannya orang-orang patah hati. Saudara yang terkasih, kematian Didi Kempot, nama yang sesungguhnya itu Dionysius Prastyo, betul-betul membuat orang sedih. Namun sesungguhnya meninggalnya itu pun meninggalkan beberapa pesan dan teladan yang perlu kita perhatikan bersama. Mari kita perhatikan apa pesan dan teladan yang ditinggalkan oleh Didi Kempot itu. Saudara yang terkasih, tak jauh sebelum COVID-19,
datang, orang-orang di negeri ini sampai pelosok tanah air sudah akrab dengan kata ambyar. Siapa pewarta ambyar itu? Siapa yang memunculkan kata ambyar sehingga begitu terkenalnya di bumi Nusantara ini? Dia adalah Didi Kempot. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kata ambyar itu mengingatkan kepada kita. Kata ambyar itu memberi pesan bahwa sesungguhnya hidup ini adalah rapuh dan mudah berantakan. Hidup ini mudah hancur. Sehebat apapun, sebesar apapun akan mudah hancur. Seperti Goliat, raksasa yang begitu besar, bisa dirobohkan oleh Daud, seorang gembala yang kecil. Manusia yang hebat, memahami teknologi tinggi yang begitu besar itu, ternyata bisa dirobohkan oleh COVID-19 yang kecilnya 1/1000 debu. Coba bayangkan. Maka tidak akan pernah bisa manusia itu sombong. Selain itu, saudara yang terkasih, ambyar itu juga mengingatkan bahwa kemuliaan dunia ini akan berakhir, akan ambyar, akan bubar. Hal ini dialami sendiri oleh Didi Kempot. Hidupnya yang roboh habis mati di tengah ketenaran yang tak terbilang. Ia yang terbaik, ia maestro. Lelah dengan segala jerih payahnya. Dan ambyar di puncak ketenarannya. Jelas, Didi Kempot membuktikan bahwa hidupnya memang sungguh menjadi saksi bahwa ambyar adalah kebenaran yang tak terbantahkan. Bahwa kemuliaan dunia ini akan berakhir. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selain kata ambyar, masih ada 2 lagi yang menjadi pesan Didi Kempot yang harus kita perhatikan bersama-sama. Apa? Yang selanjutnya adalah nama dan berikutnya adalah karyanya. Nama Kempot itu punya makna yang mengingatkan kepada kita bahwa setiap orang di dunia ini akhirnya mati. Mau tidak mau, setuju tidak setuju, manusia akan menjadi tua, renta, kempot, jelek lalu mati. Kempot juga mengingatkan pada akhirnya sia-sialah kecantikan, sia-sialah ketampanan, sia-sialah kekayaan, sia-sialah kekuasaan. Maka dari itu, kita diingatkan hal ini. Jangan terlalu terpikat dengan hal-hal yang seperti itu. Kemudian soal karyanya. Didi Kempot sudah menciptakan ratusan lagu campur sari. Bahkan ada yang mengatakan sampai 700 lebih. Kalau dicermati
karya-karya Didi Kempot itu banyak bercerita tentang patah hati. Cinta yang gagal, tak tandur pari, jebol tukule suket teki. Saudara yang terkasih, karyanya menceritakan bahwa di dunia ini banyak orang yang ingkar janji. Banyak orang yang suka mengkhianati, kesetiaan yang rapuh. Pertanyaannya sekarang, Didi Kempot sudah menjadi saksi bahwa sesungguhnya hidup ini adalah rapuh dan mudah berantakan. Lalu kesaksian apa yang harus kita sampaikan di tengah-tengah dunia ini selaku anak Tuhan? Injil pagi ini membimbing kita bersama. Kita perhatikan sekali lagi dalam Yohanes 14 ayat yang ke-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Dalam hal ini, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Yesus tidak boleh hanya menerima keselamatan secara pasif. Keselamatan hanya dimiliki sendiri dan tidak dibagikan kepada orang lain. Namun harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang membawa keselamatan. Pekerjaan-pekerjaan yang memberkati orang lain. Kita harus bersedia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Di sini percaya mengandung konsekuensi, yaitu melakukan apa yang telah dikerjakannya, yang telah dilakukannya, yaitu Yesus Kristus. Dengan kata lain, kita harus menunjukkan kepada dunia, kehidupan kita ini akan menjadi saksi akan karya Allah di tengah-tengah dunia ini. Dunia yang ambiar ini. Karya Allah yang seperti apa? Karya Allah yang menyelamatkan manusia. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika banyak orang suka ingkar janji, ketika banyak orang suka mengkhianati, tidak setia, gagal menjalankan cinta kasih. Namun kalau kita bertahan hidup dalam cinta kasih, kita bertahan hidup untuk selalu jujur, mengampuni, hidup yang benar, tidak membuat orang lain patah hati, maka disitulah kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dengan begitu artinya kita telah memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Kehadiran kita di dunia ini akan membuat orang tidak patah semangat, tidak patah hati, namun membuat mereka damai, sejahtera, punya pengharapan, membuat mereka begitu dekat dengan Allah. Itulah yang dikehendaki Allah. Sehingga jelas untuk itu, mari kita terus membangun kehidupan kita agar menjadi saksi bahwa
Allah betul-betul berkarya di dunia ini. Artinya jelas sekali bahwa Tuhan akan memakai kehidupan kita untuk menunjukkan kehendak-Nya, agar bumi ini penuh dengan kedamaian, agar banyak orang diselamatkan karena pengampunan yang datang dari sorga, dan banyak orang yang menyambut uluran tangan Allah yang mengasihi manusia ini. Dengan demikian hidup kita berguna karena menjadi kesaksian atas karya Allah yang begitu dibutuhkan oleh semua manusia. Amin. Mari bersama-sama kita renungkan firman Tuhan pada saat ini di dalam saat teduh. Saya hantarkan. Kita masuk dalam doa syafaat. Bapa yang penuh kasih, kami beruntung menjadi milik-Mu, karena ternyata Engkau mempercayai kami untuk menyatakan karya-Mu di bumi ini. Kami mengakui bahwa kami lemah, kami tidak mampu. Untuk itu Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam bimbingan tangan-Mu, sehingga kami semuanya boleh menjadi tangan Tuhan yang nampak di dunia ini, boleh bersaksi atas karya Tuhan yang mengasihi dunia ini. Bapa yang Maha Kasih, tidak pernah berhenti kami menyerahkan seluruh kehidupan gereja di dunia ini. Engkau akan memakainya untuk mewujudkan shalom di tengah-tengah dunia. Seluruh gereja yang ada di dunia ini akan Tuhan pakai untuk mewujudkan kasih-Mu terhadap orang-orang yang membutuhkan akan pertolongan. Karena nyata bahwa saat ini saat-saat yang begitu mengenaskan. Banyak orang-orang yang kena dampak COVID-19. Sehingga keprihatinan ada di mana-mana. Banyak orang yang menangis karena harus berpisah dengan orang-orang yang dikasihinya. Banyak orang yang menangis karena dampak COVID itu juga melanda dalam dunia ekonomi, dalam politik, dalam sosial, budaya, semuanya kena dampaknya. Yang membuat kehidupan banyak orang berubah. Masuk dalam keprihatinan. Maka kami serahkan kepadamu, Tuhan, tolong kami. Mampukan kami semuanya untuk menghadapi COVID-19 ini dengan kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Maka tidak pernah berhenti kami menyerahkan kepadamu, pemerintah yang terus berupaya untuk menghentikan COVID yang terus berkembang ini dengan caranya. Engkau sendiri yang ikut ambil bagian, semua rakyat agar juga mentaatinya, sehingga semuanya akan bisa pulih kembali. Kami serahkan pula para dokter, perawat yang menghadapi secara langsung, Tuhan melindungi, demikian pula keluarganya. Terlebih yang terkena dampak, oh Tuhan, kami
Mohon mukjizat-Mu agar mereka boleh sembuh karena pertolongan Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, saat yang indah ini kami menaikkan syukur kepadamu, walaupun dalam situasi yang menakutkan seperti ini, Tuhan tetap melindungi kami. Dengan demikian, keselamatan boleh kami terima yang datangnya dari Tuhan. Terkhusus pada saat ini, kami berdoa untuk gereja Tuhan GKJ Tawangmangu. Bapa, Engkau melihat keberadaan saudara-saudara kami mulai dari Gondosuli, Tawangmangu, Karanglo, Matesih, Ngargoyoso. Mohon Tuhan berkenan untuk melindungi. Tuhan cukupkan. Tuhan akan pelihara kami sehingga kami bisa menjalankan kehidupan ini dengan selamat hanya karena pertolongan Tuhan. Namun tidak hanya kami saja, seluruh saudara kami dari manapun berada yang bersama-sama dengan kami pada saat ini ikut berdoa, ikut beribadah di rumah. Tuhan, Engkau akan memberkatinya. Engkau akan mencukupkannya segala kebutuhan yang menjadi kebutuhannya. Sesungguhnya masih banyak yang harus kami mohon kepadamu, namun kami tidak bisa menyebutkan satu persatu. Terima kasih, kami punya Allah yang Maha Tahu, yang terus menyelidiki batin kami, sehingga walaupun kami tidak meminta, kalau sudah menjadi kebutuhan kami, Tuhan pun sudah memberikannya. Mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kami. Kunaikan doa syukur dan permohonan ini kepadamu dalam satu nama yang agung dan penuh kasih, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saatnya kita akan menyampaikan persembahan yang telah kita persiapkan dengan dasar di dalam firman Tuhan Efesus 5 ayat 20 sampai dengan 21. Ucapanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikian sebagai dasar di dalam kita menyampaikan persembahan, dan kita iringi dengan nyanyian dari NKB 133 bait 1 dan secukupnya.
Marilah kita sampaikan persembahan ini ke hadapan Tuhan. Di dalam doa saya antarkan. Bapa kami di dalam Tuhan Yesus, dengan penuh syukur dan sukacita kami mempersembahkan persembahan ini yang sebenarnya berasal dari Tuhan, bahkan sebenarnya milik Tuhan, karena seluruh hidup kami adalah milik-Mu. Kami mengembalikan sebagian dari milik-Mu ini untuk dipakai dalam mewartakan Injil, baik secara lisan maupun tulisan. Kiranya Bapa terima, kuduskan, dan Bapa berkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang, dan yang terutama untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam Tuhan Yesus kami sampaikan doa ini. Selanjutnya kami akan berdoa menurut Tuhan Yesus ajarkan kepada kami melalui doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, marilah kita bangkit berdiri. Kita bersama menyanyikan Kidung Jemaat 266 bait 1 dan 3. Marilah bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara
dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan bangkit berdiri bersama menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 410 bait yang pertama.